Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberikan tips maupun informasi yang perlu disiapkan dalam keberangkatan umroh ayah bunda. Mungkin berbagi informasi. Semoga video saya ini dapat membantu ayah bunda dalam keberangkatan ke Baitullah. Ya, ayah bunda, ini merupakan perlengkapan kita sebelum berangkat. Ini yang tempat barang yang mau kita simpen, ya. Travel bag-nya ada besar, ada sedang maupun tas ransel. Ini tempat sendal, ini kresek yang kita siapkan. Satu lagi tas untuk yang gampang kita ambil, ya, tas kecil lah, kira-kira begitu. Nah, ini yang perlu disiapkan untuk keperluan mandi. Ini biasanya saya bawa sabun colek, ya. Brush kainnya saya nggak jumpa yang baru, yang pakai biasa di rumah pun boleh, ya. Ini sabun mandi, biasanya di hotel ada sih, tapi saya biasanya nyaman dengan sabun mandi yang biasa saya pakai. Ini sampo saya pakai yang sasetan saja. Ini sikat gigi, ini pengganti spons sih, spons untuk sabun mandi cairnya ini, ya. Jadi ini lebih higienis dan tidak basah di dalam tas kalau selesai kita pakai. Ini ya untuk bersih-bersih. Ini kenapa saya bawa? Ini gunanya jika misalnya kancing baju saya lepas, saya punya safety harus saya pasang saat itu juga. Ya, ini gunting bisa digunakan untuk tahalul nanti. Ya, sebelum tahalul kita bersih-bersih dulu, punya jepit kuku. Ya, mungkin itu dari kebersihan badan ya untuk keperluan hari-hari. Ini kenapa sabun colek saya bawa? Kadang saya suka pakaian dalam saya cuci sendiri setelah pakai, ya kan, bisa digantung di kamar mandi sih. Itu ya keperluan saya. Nah, ini perlengkapan yang diperlukan untuk kebutuhan. Biasanya bagian travelnya menyuruh kita bawa ini adalah persiapan obat-obatan yang saya siapkan sebelum berangkat. Karena kondisi dalam masa pandemi, saya siapkan satu kotak masker, ditambah ini cantolan masker, ya, karena saya nggak punya yang pakai tali, jadi saya bawa safety-nya ini untuk jaga-jaga mana tahu putus, ya. Ini habis itu hand sanitizer, ya, yang untuk mana tahu air nggak ada, kita bisa tangan dalam keadaan bersih. Ini GPU untuk kejang otot, ya. Boleh ayah bunda pilih yang biasa pakai itu apa, ya, biar kecapean kita. Kondisi kita di sana kadang-kadang mana tahu udah lama nggak jalan di Indonesia, sekali jalan habis itu pegel, ya. Jadi bawa ini biasanya jika gatal-gatal, kadang yang keringat, ya, boleh jaga-jaga bawa ini. Selanjutnya ini obat-obatan mah jika kadang telat makan, mana tahu ada riwayat penyakit, ya. Yang perlu obat-obatan yang biasa bunda pakai, misalnya di situ kadang kembung, batuk pilek, ya, jadi demam, jadi harus disiapkan safety yang biasa sering kita pakai. Ini mungkin ya sebagian ayah bunda nggak bisa nelen obat tuh dalam kondisi obatnya besar banget. Jadi ayah bunda di sini sudah ada orang jual di Shopee pun boleh beli, ya. Ini kalau nggak salah saya 35.000 atau berapa gitu, ya, di Shopee. Ini tinggal untuk motong obat tablet satu besar itu bisa dipotong di sini. Separuh-separuh minumnya, ya, tapi dosisnya tetap untuk orang dewasa satu tablet, kalau misalnya anak-anak setengah. Ini posisi bagaimana cara menelan obat sih, ini tips dari saya, ya. Nah, ini yang mungkin ayah bunda boleh memilih apa sih yang sering dipakai. Yang pasti yang wajibnya ini, ya, karena cuaca yang pas saya kondisi cuaca lagi panas banget, jadi untuk kaki jadi dipakai ini Vaseline, dioles di kaki, mau tidur dipakai, ya, pakai kaos kaki pakai ini dulu, di muka pun bisa. Ini biasanya kita hari kedua atau ketiga biasanya bibirnya kering, ya, boleh kasih ini Vaseline ini untuk jaga biar enggak luka, ya. Ini biasanya saya pakai, ya. Ayah bunda boleh sih milih yang mana, yang penting perhatiin ini SPF-nya di atas 35 sih. Biasanya saya pakai yang 50. Jadi mukanya nggak belang nyampe Indonesia, ya.
boleh bunda siapkan ini. Ini biasanya ya boleh ayah bunda yang biasanya pakai lipstick, mau pakai eyeliner, mau apa boleh, yang biasa dipakai ya. Merek, jangan patokan merek yang saya punya ya, ayah bunda boleh terserah, yang penting kebutuhannya sama. Misalnya untuk nyerap panasnya apa, ini sisir biasa ya, ini saya biasanya pakai untuk masker ya, sekali 2 hari biasanya saya mau istirahat saya pakai masker biar mukanya nggak kering banget ya. Ini untuk keperluan masker, ini untuk pelembab, ini krem saya hari-hari ya. Mungkin itu saja yang krem ya. Ini satu lagi, ini kenapa saya punya kacamata ini, untuk misalnya kacamata ayah bunda boleh jika untuk memudah kita membaca Al-Quran ya. Jadi safety kacamatanya 2 jika menjelang ke Masjid Nabawi ataupun masjid Masjidil Haram. Jika jarak hotelnya ke ini jauh, kalau misalnya ke Jabal Uhud kan panas, jadi boleh pakai masker, pakai kacamata hitam ya. Biasanya saya cantolin di tas ransel saya ya. Ini kotak kotak kacamata saya, biasanya kacamata baca saya gabung di sini 2. Jadi saya tinggal pilih, jika mau ke masjid mau baca Al-Quran saya pakai kacamata ini, jika panas di luar saya pakai yang hitam. Jadi safety-nya 2 ya. Nah, ini perlengkapan nano-nano ya bun. Boleh ayah bunda siapkan. Yang pertama, jika bunda masih, ini perlengkapan nano-nano yang bunda mesti bawa ya. Yang pertama tali. Kenapa saya pilih tali? Misal andaikan koper saya pas pulang keberatan, saya ikatnya pakai ini. Nah, itu di tangan ini saya kasih ikat ini biar ada tanda koper saya dengan koper orang lain. Ya, saya gampang nyari sih. Ya, satu lagi ini safety untuk perempuan ya, nggak usah saya jelasin ya. Ini pembalut, jaga-jaga sih nyampe di sana. Ya, tapi yang penting bunda harus tahu periode haidnya kapan, jadi bisa dipersiapkan kapan umroh di saat kita tidak lagi haid, jadi kita bisa beribadah rasanya full nyampe sana ya. Selanjutnya kita bawa colokan begini ya, biasanya colokan handphone kita chargernya kan biasanya colokannya 2, di sana rata-rata colokannya 3. Jadi kita bawa safety colokan ini, karet ya, mana tahu nanti jumpa yang ini kita nggak punya pengakai karet nih, biasanya saya safety biasa bawa karet ya. Habis itu saya bawa lakban ya. Lakban itu gunanya jaga-jaga, jika boleh membawa air zam-zam, sebenarnya nggak boleh sih ya, kita kan ada jatah 5 liter dari travel, tapi jika kadang-kadang kan kita pengen bawa gitu, betul-betul ngambilnya ya, jadi kita di air zam-zam ditaruh di aqua yang ini, kita pas ke masjid nanti dibalut ya, tinggal masukin ya, bawa nggak usah banyak-banyak, satu koper tuh nggak usah, paling 5 gitu ya, nggak usah kebanyakan. Satu lagi pulpen sangat butuh banget ya, kadang-kadang kita lupa ya, biasanya saya lupa, saya nulis memo, biasa tulis doa ya, doa dari titipan teman maupun saudara maupun adik-adik saya, kadang saya lupa, saya titipin biasa di ini, dikalungin kita nih ya. Yang pasti sekali pesan dari Ustadz pas di sana itu, saya jangan lupa ini, jangan lupa ini ID card namanya, ini pengganti dari paspor kita ya, jadi kita nggak perlu bawa paspor ini kemana-mana ya, cukup ini, biasanya ini leader yang pegang ya, jadi diberikan pas saat kita mau imigrasi ya, di bagian imigrasi baru diberikan pas saat kita melihat dokumen kita ya. Ini jaga sih bawa kotak nasi sama sendok, mana tahu nanti kehabisan, kita nggak sempat, sebenarnya nggak kehabisan sih, semua makanan itu melimpah di restoran, kadang-kadang kita nggak sempat makan, rasanya mau capek banget, kita istirahat dulu, kita boleh ngambil nasi biar nggak bolak-balik antar piring ke kamar kan, kita bawa aja kotak, nanti kapan kita makan istirahat sebentar jenak nanti kita bawa ya. Tupperware terserah ya bunda mau pakai apa ya. Mungkin itu saja yang perlengkapan nano-nano ya, ini merupakan zikir yang enak dipakai di tangan nih, sama yang mau gelang pun boleh ya. Mungkin itu sebagian dari perlengkapan
nano-nanonya. Kapan satu lagi, topi biasanya saya pakai yang begini ya. Terserah sih ayah bundanya sukanya mana, penting yang menutup wajah sih inti saya. Ya, untuk perempuan kan boleh, yang penting muka dan telapak tangan tertutup ya. Biasanya saya beli ini penutup tangan saya yang begini ya, apa sih nama, headset ya. Ini biasanya saya pakai yang begini ya. Boleh ayah bunda mau beli 5, saya kemarin punyanya 6, jadi saya beli yang hitam 3, saya beli yang putih 2, saya pilih yang coklat ini 1, jadi 6 biji punya saya. Ini biasanya untuk biar nggak dingin sih di dalam di beranda masjid kan kadang kan kita mau jalan pakai sandal malas buka gitu kan, jadi saya pakai ini ya. Dilapisi kaos kaki sih di dalamnya. Kaos kaki untuk ayah bunda, kaos kaki ya, ini legging ya, usahakan legging punya, bawa leggingnya 6 saja sih, 6. Kalau Wonder Day terserah bunda biasanya suka mau Wonder Day pakai berapa ya. Saya cuma membawa baju gamis cuma 5 biji ya. Saya bawa gamis saja, nggak usah yang banyak. Saya gamis 5 biji. Baju setelan putih saya cuma 1 saya bawa ya, sama ini jilbab putih saya, perlengkapan ini yang putih 1 paket ya, sama kaos kakinya putih ya. Ini pas saat umroh pertama, yang kedua saya pakai ini ya. Bisa untuk daleman, bisa saya pakai lagi sabun cuci ekonomi saya untuk saya jemur, nanti saya pakai untuk yang kedua. Ini Wonderdale untuk pakaian dalam, nggak usah saya liatin ya. Sendal biasanya sebelum keberangkatan saya pakainya sepatu. Ke sepatu saya merasa nyaman, saya kemana ya nggak usah yang tinggi-tinggi, yang begini teplek aja begini ya, yang ringan. Saya beli merek apa ya ini ya, oh Kelsey, saya lupa ya. Sendal jepit saya pakai yang ini, jadi saat saya pakai ini sendal jepit saya masuk rese, nanti untuk ke masjid saya pakai masuk sini. Nah begitu. Kalau saya pakai ini pakai sendal, berarti ini masuk tas. Ini fungsi tasnya untuk menaruh apa tuh namanya, sendal sama sepatu saya. Nah, ini yang bisa dipakai ya. Ini biasanya tempat sendal ya. Ini topi yang tas depan biasanya yang untuk gampang yang diambil, macam paspor ya, di sini semua yang gampang-gampang diambil di tas depan, uang dan sebagainya di sini ya. Mungkin itu saja dari saya, informasi maupun tips yang harus dipersiapkan selama perjalanan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga ayah bunda dapat menjalankan ibadah yang khusyuk dan menjadi haji mabrur dan mabrurah. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.